STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Falhamdulillah, akhil karim wa ukhtil karimah yang kami cintai karena Allah. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada pagi hari yang cerah ini menjelang siang ini kami dapat kembali menyapa semua saudara dan saudari yang kami cintai, pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM maupun yang mengikuti kajian ini secara online di Aceh Tafaquh Fiddin, Sahabat Muslim, Media Sunnah Aceh, ataukah yang lainnya. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita secara online agar kembali mempertemukan kita secara offline dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Alhamdulillah, di kurang lebih 6 pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa pembahasan terkait puasa secara umum dan puasa Ramadan secara khusus. Berikut ini kita akan masuk kepada pembahasan muftiratus shaim, hal-hal yang dapat membatalkan atau merusakkan puasa seseorang. Kata penulis rahimahumullahu ta'ala, wa hiyal asya'u allati tufsidu 'ala as-sha'imi shawmahu wa tufṭiruhu wa yufṭiru as-sha'ima bifi'li wa yafṭiru as-sha'imu bifi'li ahadil umuri at-taliyah. Puasa seseorang itu dapat batal karena melakukan salah satu dari perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, al-aklu wasyurbu hamdan, makan dan minum dengan sengaja. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian di malam hari Ramadan sehingga sudah terlihat bagi kalian benang putih dari benang hitam, maksudnya minal fajar, telah datang waktu fajar as-sadiq. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian semenjak fajar sadiq hendaknya kalian menyempurnakan puasa kalian hingga terbenam matahari. Ini dalil dari Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita bahwa orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum semenjak terbitnya fajar shadiq hingga terbenam matahari. Akan tetapi barang siapa yang lupa sehingga dia makan dan minum karena lupa, maka puasanya sah. Dia tidak perlu membatalkannya lagi, ya, dan dia wajib meneruskan puasanya tersebut apabila dia telah ingat atau diingatkan. Dalilnya adalah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa dan dia sedang berpuasa sehingga dia makan dan minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Puasanya masih sah. Karena Allah lah yang memberikan makan dan minum tersebut kepadanya.
Jadi kalau ada orang yang kok kita lihat makan dan minum di siang hari Ramadan, bisa jadi karena lupa, maka diingatkan. Tapi nggak boleh pura-pura lupa ya, Abu Khalid. Biasanya sering lupa di hari-hari pertama ya, Abu Khalid ya. Hari-hari pertama. Hah? Karena belum biasa. Karena belum biasa. Kita apa antum? Barakallahu fiik ya. Karena jarang puasa ya, atau hari pertama, kedua, ketiga. Jam 11 siang dia ke dapur. Makan, asyik aja. Asyik dia makan. Gak merasa melakukan sebuah kesalahan. Begitu istri, bang, istighfar bang. Istighfar kenapa yang? Puasa bang. Oh ya yang, Masya Allah. Ya. Maka makanan dan minumannya harus langsung diletakkan. Dia teruskan puasanya tersebut. Karena puasanya tidak batal. Karena makan dan minum yang dia makan karena lupa. Ya, tapi nggak boleh pura-pura lupa ya. Ya. Atau awalnya lupa, kemudian disengajai. Lupa nih minum kopi segelas. Di pertengahan minum, ingat. Kan lupa, tanggung nih, dihabisin aja. Kan Allah yang memberikan makanan dan minum itu. Lah, kalau itu sudah sengaja, maka batal puasanya dan dia telah melakukan dosa besar yang sangat besar. Telah kita ketahui ucapan Al-Imam Az-Zahabi di awal kajian kita bahwa para ulama menegaskan bahwa dosa meninggalkan puasa di siang hari Ramadan tanpa udzur syar'i itu lebih buruk daripada zina, daripada minum khamar secara terus-menerus. Nah, dan ancamannya sangatlah keras di hari kiamat. Allah robek mulutnya, kemudian Allah tusuk besi di kakinya, kemudian dia digantungkan kepala ke bawah. Nah, nasallahu salamul afiyah. Dan terjadi ijma' di antara ulama bahwa makan dan minum adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Hampir semua ulama yang membahas pembatal puasa di dalam kitab-kitab fikih, baik itu Imam Nawawi, Ibnu Qudamah atau yang lainnya, menukilkan kesepakatan ulama Islam bahwa makan dan minum dapat membatalkan puasa. Sehingga jangan terkecoh ya dengan ajaran batiniyah. Enggak apa-apa, makan dan minum, yang penting hati kita puasa. Yang penting itu niat. Ya. Yang penting itu niat. Ini namanya akidah batiniyah. Baik. Kemudian kata penulis, wa yufsidu shauma bis-sa'ut. Wa yufsidu shaumu bis-sa'ut. Dan puasa dapat rusak dan batal karena sa'ut. Sa'ut itu adalah obat yang dimasukkan melalui hidung. Wa bikulli ma yasilu ila al-jawf. Dan segala sesuatu yang bisa sampai ke perut, ke lambung. Walau min ghairil fam, walaupun dimasukkan bukan melalui pintu, bukan melalui mulut. Mimma, dengan kaedahnya adalah mimma huwa fi hukmil akli wa syurbi kal ibir al-mughadziyah. Selama dia masuk ke dalam kategori makanan dan minuman. Walaupun bentuknya enggak kayak makanan dan minuman, tetapi hukumnya, manfaatnya, pengaruh untuk tubuh seperti pengaruhnya makanan dan minuman. Contohnya adalah impus. Contohnya impus. Oleh karena ya para ulama menyebutkan suntikan-suntikan yang tidak memberikan pengaruh atau memberikan manfaat kepada tubuh seperti makanan dan minuman, dia tidak membatalkan puasa. Para ulama menyebutkan vaksin, ya. Sebagian ulama menyebutkan sebagian ulama juga menyebutkan insulin. Ini tidak membatalkan puasa. Karena dia bukan suntikan makanan dan minuman. Nah, ya. Jadi kalau harus memang vaksin di siang hari Ramadan, maka insyaallah ta'ala tidak membatalkan puasa. Nah, itu yang difatwakan oleh para ulama dalam hal ini. Pertanyaannya, apakah batal puasa seseorang jika ia dengan sengaja menelan makanan atau meminum minuman yang jumlahnya sangat kecil? Ada 3 biji nasi atau 5 biji nasi atau 1 gelas air. 1 gelas banyak, Abu Khalid. 1 sendok air. Dengan sengaja tapi ia melakukannya. Apakah batal puasanya? Batal. Jawabannya apa? Batal. Hal ini disepakati oleh para ulama. Tanpa khilaf di antara mereka sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, oleh Al-Imam Ibnu Hazm dalam
Al-Muhalla bil Athar dan yang lainnya. Selama itu adalah makanan dan minuman, tiada bedanya sedikit antara banyak dan sedikitnya, karena ia mampu untuk tidak melakukannya. Ya. Baik, bagaimana jika yang dia telan itu sesuatu yang dia bukan makanan dan bukan pula minuman? Apa contohnya? Tanah, uang, atau kayu. Ada yang bertanya, loh emangnya ada orang yang nelan batu, tanah, atau yang semisal dengannya? Jawabannya apa yang nggak mungkin ada? Apa yang tidak mungkin bagi anak Adam ini? Ya. Hal-hal yang jauh lebih aneh dari itu ada yang melakukannya, ya kan? Yang kedua, mungkin aja ada buktinya dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqih. Di antara ulama ada yang berpendapat tidak batal puasanya karena itu tidak dikatakan makanan dan minuman. Sedangkan yang diharamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah bagi orang yang berpuasa adalah makan dan minum. Berarti selain makanan dan minuman, ya, hukum asalnya adalah mubah. Ini pendapat sebagian para ulama. Di antaranya adalah Abu Talha radhiyallahu an, Hasan bin Saleh, dan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat keumuman para ulama, amatul ulama. Amatul ulama itu lebih banyak daripada jumhurul ulama. Mereka menyatakan puasanya itu batal. Kenapa? Karena dia telah memasukkannya ke dalam melalui mulut dan sampai ke lambungnya. Sampai ke lambungnya dan dia melakukannya dengan sengaja. Maka hukumnya sama seperti orang menelan makanan dan minuman. Sama-sama sampai ke lambung dan sama-sama dilakukan dengan sengaja. Nah, maka puasanya batal. Ada pula di antara ulama yang membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah tidak batal, tapi kalau puasa wajib batal. Akan tetapi yang rajih adalah ya batal baik puasa sunnah maupun puasa yang wajib. Baik, di antara permasalahan terkait pembatal puasa yang pertama ini adalah hukum menelan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Ya, mungkin aja kan sahur dia makan, kemudian nggak sikat gigi setelah itu. Habis sholat subuh masih banyak sisanya, ya masih banyak sisa makanan di sela-sela giginya. Atau bahkan mungkin habis sholat subuh dia tidur, kemudian bangun sampai jam 11 siang. Jadi jam 11 siang begitu bangun, ya masih banyak tersisa makanan di sela-sela giginya. Kemudian wah lumayan nih untuk menghilangkan rasa lapar. Boleh nggak ya ditelan? Ya, dan andai kata ditelan apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Walaupun itu perbuatan yang jorok ya, yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, karena Islam adalah agama yang indah yang mencegah penganutnya dari segala perbuatan yang dapat membahayakan kesehatannya atau perbuatan yang menjijikkan. Para ulama merinci apabila jumlahnya sangat sedikit. Kategori sedikit adalah terbawa dengan ludah, ya tidak terbedakan dengan ludah dan tidak mampu dikunyah. Ya, tidak bisa dikunyah. Maka para ulama menukilkan ijma bahwa jika dia menelannya puasanya sah. Ya. Dan dengan syarat dia menelannya bukan tujuan untuk ya meringankan rasa lapar atau dahaganya. Karena itu mengambil hukum ludah. Yang kedua dirinci oleh para ulama, yang rincian yang kedua adalah apabila jumlahnya banyak, terbedakan, terpisahkan dengan ludah dan mampu dikunyah. Kemudian dia mengunyah, kemudian dia menelannya secara sengaja, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama apakah dia membatalkan ataukah tidak. Ya, pendapat mayoritas ulama menyatakan dapat membatalkan puasanya. Kenapa? Karena itu sudah dikategorikan makanan masuk ke lambungnya dan dia pun melakukannya dengan sengaja. Nah, dia pun melakukannya dengan sengaja. Dan ini yang dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Nah, pembahasan berikutnya terkait pembatal puasa yang pertama ini adalah hukum menelan ludah. Ini merupakan kebiasaan buruk sebagian orang ya. Sebelum kita membahas apakah ia membatalkan puasa ataukah tidak, maka saya berikan nasihat terlebih dahulu untuk diri anda sendiri dan semua kaum muslimin yang saya cintai karena Allah untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini. Yang pertama,
ini buruk dari sisi kesehatan. Yang kedua, mengganggu kenyamanan orang lain. Kita pasti risih, terganggu dan tidak nyaman jika ada orang di depan kita ya kumur-kumur ludahnya kemudian ditelan olehnya. Dan sebalik ini adalah kebiasaan buruk sebagian orang suka meludah setiap kali berpuasa. Sehingga ketika kita berdiri di depannya, dia meludah sudah sekian kali, membuat kita jadi nggak nyaman. Ini hal-hal yang hendaknya ditinggalkan oleh seorang muslim. Baik, nah lalu bagaimana kalau dia mengumpulkan ludahnya di dalam mulutnya, kemudian dia menelannya dengan sengaja? Terjadi keselangan pendapat di kalangan ulama. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa itu dapat membatalkan puasanya, karena dia telah menelan sesuatu yang mampu untuk dia tidak melakukannya. Pendapat yang kedua menyatakan tidak batal, walaupun itu perbuatan yang tidak baik untuk ia lakukan. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Ya. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan juga sebuah riwayat dalam Syafi'iyah, Hanafiyah dan mazhabnya Hambali. Karena beberapa alasan. Yang pertama, karena ludah tidak masuk ke dalam kategori makanan dan minuman. Nah, demikian pula alasan berikutnya bahwa ludah apabila seorang menelannya dengan sengaja tanpa ia kumpulkan sebelumnya itu tidak membatalkan puasa. Maka demikian pula kalau dia sengaja mengumpulkannya, karena semuanya itu masih dikategorikan ludah, baik sedikit maupun banyak. Nah, dan alasan berikutnya karena dia bagian dari dalam mulut, bagian dari mulut, bukan sesuatu yang masuk dari luar mulut, sehingga tidak dikatakan sebagai pembatal puasa yang dikategorikan kepada makanan dan minuman. Nah, baik, permasalahan berikutnya terkait pembatal puasa yang pertama ini adalah hukum mencicipi makanan. Semuanya puasa di rumah. Masa aku bilang, nyuto yang ratanya. Ini hanya rata. Anarda bekapah tira, bekapah campli. Sudah pas belum ya rasanya? Sudah pas belum garamnya? Sudah pas belum kecapnya? Maka ia pun mencicipinya. Apa hukumnya dan apakah dapat membatalkan puasa? Ya, yang namanya mencicipi ya nggak sampai ke lambung kan? Kalau udah sampai ke lambung itu namanya makan, Abu Tariq, ya Abu Khalid. Cicipi itu adalah dengan ujung lidah, ya, untuk mengetahui ya rasanya ya sudah pas ataukah belum. Atau sebuah obat yang diletakkan di lidah dan tidak sampai ke lambung, melewati kerongkongan, tidak sampai melewati kerongkongan. Ada obat-obat yang seperti itu yang diletakkan di bawah lidah dia dan tidak pecah kemudian melewati kerongkongan sampai ke lambung. Disebutkan faedah oleh Syekhuna Taufiq hafizahullah taala, beliau menyatakan la khilafa bainal madhahib al-arba'a ala anhu la yuftiru as-sha'ima bidzalik atau la yuftiru as-sha'imu bidzalik. Tiada khilaf di antara empat imam mazhab bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa. Wa in kana yukrahu lahu khaufan min wusulihi ila jawfih. Hanya saja para ulama menerangkan itu makruh karena dikhawatirkan akan melewati kerongkongannya, akan sampai ke lambungnya, atau khawatirnya dia nanti nggak sabar. Yang tadinya cuma tujuannya mencicipi karena lihat, mantap nih aku bilang urang pihana sampai ustaz pitano, alah 3 gayu, tinggal istighfar. Oleh karena dimakruhkan. Ya. Nah, adapun dari sisi membatalkan ataukah tidak, maka telah disebutkan tadi sepakat 4 imam mazhab bahwa itu tidak membatalkan. Kenapa? Ya, karena tidak masuk ke dalam kategori makanan dan minuman, dan dia hanya menggunakan ya ujung lidah. Nah, dia hanya menggunakan ujung lidah. Baik, pembahasan berikutnya apakah mohon maaf ini mungkin sedikit tabu, akan tetapi ini pembahasan yang dibahas dalam ilmu fikih karena terkait pembatal puasa, agar tidak ada keraguan di antara kita dalam hal ini. Menjilat lidah istri
apakah dapat membatalkan puasa ataukah tidak. Nah, ya. Dan ini dibahas dalam ilmu fikih, oleh karena yang saya sebutkan, dan ini mungkin saja terjadi di siang hari Ramadan, terkhusus mereka para pengantin baru. Disebutkan faedah oleh Syekhuna Taufiq hafizahullah taala, kata beliau, idza batala yariqahu alladhi khala tariqaha afthar. Apabila ketika dia mencium atau menjilat lidah istrinya, tertelan olehnya ludah-ludah yang ada pada lisan istrinya, maka dapat membatalkan puasanya. Kenapa? Karena dia telah menelan ludah orang lain yang masuk ke dalam mulutnya dari luar mulutnya. Adapun idza lam yabtali' hadha ar-riq al-makhluth bi riqiha bal majhu bi suqih lam yukhtir li mujarradi massil lisan. Adapun jika dia tidak menelannya, ya, dia meludahkannya setelah itu, maka puasanya tidak batal hanya karena menjilat lidah istrinya. Adapun beliau menyebutkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaim wa yamussu lisanaha. Nabi itu pernah mencium beliau dan beliau sedang berpuasa dan menjilat lidahnya. Ini adalah hadis yang dhaif. Adapun penyebutan Nabi pernah menciumnya maka benar. Adapun akan tetapi tambahan lafaz menjilat lidahnya ini adalah riwayat yang tidak sahih. Ya, riwayat yang tidak sahih. Telah didhaifkan oleh para ulama hadis. Nah. Baik, hal lainnya yang berkaitan dengan pembatal puasa yang pertama ini adalah hukum bersiwak tatkala matahari sudah mulai tergelincir. Karena sebagian orang ada yang nggak mau menggunakan siwak, apakah itu dengan sikat gigi ataukah yang lainnya, apabila matahari sudah tergelincir. Karena sebagian orang mengira itu pembatal puasa atau menganggap itu sesuatu yang makruh. Jawabannya, ya, tidak dimakruhkan, tidak diharamkan, dan bukan sebagai pembatal puasa. Nah, ya. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, tiada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan siwak pembatal puasa. Alasan yang kedua, siwak tidak dikategorikan makanan dan minuman. Alasan yang ketiga, telah datang anjuran dari Nabi SAW kepada umatnya untuk memperbanyak siwak, dan terkhusus setiap kali mereka ingin melakukan wudu dan salat, ya, secara umum tanpa terkecuali di siang hari Ramadan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati ala amartuhum bisuwaki 'inda kulli shalah. Andai kata aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali melakukan salat. Dan di antara salat adalah salat zuhur dan asar. Nah, maka tidak mengapa seorang bersiwak ketika sholat zuhur, asar. Nah, tapi Ustadz kan pakai pasta gigi. Nah, bagi yang menggunakan pasta gigi, dinasihati oleh para ulama untuk berhati-hati. Ini yang pertama. Yang kedua, dia usahakan untuk tidak membeli pasta gigi atau odol gigi yang ada rasa buah, rasa makanan, ya. Tapi jika tertelan tidak sengaja, maka insyaallah taala itu bukan pembatal puasa. Ma tarattaba 'alal ma'dzun ghairu madhmun. Baik. Kecuali odolnya diminum, ini bermasalah. Setelah sikat gigi, jadi kumur-kumur kemudian diminum, maka itu membatalkan puasanya. Adapun jika dia tidak menelannya, maka tidak membatalkan puasanya. Baik. Nasihat ana di siang hari Ramadan, ya, agar seorang menggunakan siwak, kayu siwak yang basah. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, keumuman atau siwak yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di masa itu adalah menggunakan kayu siwak. Walaupun membersihkan mulut dengan sikat gigi dan odol masuk ke dalam keumuman anjuran bersiwak. Hanya saja sebagian ulama menegaskan bahwa bersiwak dengan kayu siwak itu lebih afdal karena beberapa
alasan yang pertama itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masih mudah untuk kita lakukan. Yang kedua, ya, dia lebih mudah dibawa kemana-mana. Misalkan setiap menjelang salat, dia naik kendaraan, dalam mobilnya bisa bersiwak dulu dengan kayu siwak, atau sebelum masuk masjid, atau pas sudah di shaf dia tutup tangannya, dia bersiwak, bisa menghilangkan bau. Kalau sikat gigi kan nggak mungkin. Udah masuk dalam masjid ambil sikat gigi dengan odol yang kering, nggak mungkin, ya. Tapi kalau siwak bisa, kapanpun dan dimanapun, ya, dengan mudah dia lakukan dan tanpa mengganggu kenyamanan orang lain, ya. Kecuali siwaknya udah sebesar ini ya, Abu Khalid ya, sepanjang ini. Orang sedang sholat di sampingnya, mau siap-siap sholat dia gini. Ini jelas mengganggu orang lain ya. Tapi kalau siwaknya pendek ya, kemudian dia pun menutup mulutnya ketika bersiwak, ya tidak akan mengganggu orang lain. Kemudian di antara kelebihan kayu siwak ini, dan saya bukan promosi siwak ya, saya nggak punya store atau bukan jualan siwak ya, tapi memang memiliki kelebihan dari sisi lain, yaitu kesegaran mulut. Bersiwak menggunakan kayu siwak, mulut lebih segar daripada menggunakan sikat gigi dengan odol. Karena sikat gigi dengan odol walaupun segar, tapi segarnya itu meninggalkan kehausan. Seringnya itu yang Anda rasakan sendiri, Allah alam yang lain ya. Kemudian kayu siwak ini dia dapat menghilangkan bau mulut. Bau mulut cepat hilang, ya. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun. Apalagi yang punya kendaraan mobil ya, bagus. Di dalam mobilnya ada kayu siwak. Sehingga ketika dia ke masjid, dia sebelum turun dari mobilnya bisa bersiwak terlebih dahulu. Karena terkadang pada tumayangnya bena fahurung lagi bena ga Abu Khalid. Kadang-kadang kara rubah ada. Pada cumbe abah pula urung yang pim rokoknya. Ya. Masalah gaya nama tanggapi merokok, hom lah tampeng ro kepurusan ro nostal lung pi merokok betulnya urusan ro ndak pi merokok gelih abah bacut. Sebelum nejak masjid pi mau permen dua ne ya. Jadi kai go ne pakai siwak be ro ni yang pi merokok kamu yang kena pahro ne. Ya, yang kinang napahro ne oh mah lagi kinang angin topan. Yang pi merokok mudah-mudahan ya tersinggung ya. Mudah-mudahan tersinggung. Nah, dan mendapatkan hidayah. Baik, itu terkait siwak ya. Kemudian pembatal puasa berikutnya adalah al-jima'. Adalah jima'. Beliau menyatakan yabtulu siyamu bil jima'. Puasa itu dapat batal dengan jima', hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Dan sebelumnya masih banyak permasalahan terkait pembatal puasa. Yang pertama ya, makanan dan minuman dan hal-hal yang dikategorikan ke dalam makanan dan minuman. Akan tetapi di atas yang telah kita sebutkan di atas, insyaallah taala dapat menjadi kaidah umum ya dalam hal ini ya. Kaedahnya adalah sesuatu yang masuk dari luar mulut, melewati kerongkongan, masuk ke lambung, dan dia memberikan pengaruh kepada badan seperti makanan dan minuman, maka dia mengambil hukum makanan dan minuman ya. Mengambil hukum makanan dan minuman, dan dia melakukannya dengan sengaja. Baik. Yang kedua kata penulis adalah jima'. Barang siapa yang melakukan jima' hubungan badan dan dia sedang berpuasa, maka batal puasanya, dia wajib bertaubat, wajib beristighfar, dan mengqadha hari yang ia rusakkan tersebut. Kewajiban berikutnya adalah membayar kafarah. Apa kafarahnya? Besar kafarahnya. Jadi hati-hati Abu Khalid. Ya. Kafarah pertama yang harus dia lakukan memerdekakan budak wanita, dan ini mustahil ada ya untuk saat ini. Kalau dia tidak punya mampu atau tidak punya budak perempuan, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jangan hanya demi kenikmatan yang sesaat. Ya, ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut Abu Khalid. Ya.
Kalau juga dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut bukan karena malas, jujur dari hatinya dan Allah Maha mengetahuinya, dan dia tidak mampu, dia tahu dirinya itu jujur ataukah tidak, maka kewajibannya adalah memberikan makan kepada 60 miskin. Tapi juga kalau juga dia nggak mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin, ya Allah akan memaafkannya. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, sebagian ulama ada yang menyatakan itu menjadi hutang atasnya. Kapan dia mampu maka dia harus membayarkannya. Baik, dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk dengan beberapa sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, halak. Wahai Rasulullah, sungguh aku telah binasa." Dia mengatakan dirinya telah binasa. Nabi pun menjawab, "Malak, ada apa? Ada apa? Kenapa engkau binasa?" Dia pun menjawab, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Aku telah jatuh melakukan hubungan badan dengan istriku dan aku sedang puasa. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran betapa bersihnya hati para sahabat Nabi SAW dan betapa pahamnya mereka bahwa dosa itu adalah sumber kebinasaan. Sehingga ketika mereka sadar bahwa diri mereka telah melakukan suatu dosa, mereka mengatakan ucapan-ucapan yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang sempurna introspeksi diri dan tidak tertipu dengan dirinya sendiri. Contohnya dalam hadis ini, dia menyatakan bahwa dirinya telah binasa karena melakukan suatu dosa yang Allah haramkan. Karena cuma satu dosa. Sedangkan kita sudah berulang kali melakukan berbagai dosa kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi kita tidak pernah merasa diri kita telah binasa atau akan binasa, sementara kita belum bertobat darinya. Ini sahabat datang kepada Nabi menyesali perbuatan maksiat yang telah ia lakukan, menyampaikannya kepada Nabi untuk mendapatkan petunjuk. Dalam keadaan seperti itu, dia berkata, halak, aku binasa wahai Rasulullah. Mendengar demikian, maka Nabi SAW pun bertanya, hal tajidu raqabatan tu'atiquha? Apakah engkau punya budak sahaya perempuan yang dapat engkau merdekakan? Ia pun menjawab, tidak. Kemudian Nabi kembali bertanya, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia pun menjawab. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ia berkata, tidaklah yang menjatuhkan aku ke dalam hal ini kecuali puasa wahai Rasulullah. Maka Nabi pun kembali bertanya kepada hal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah engkau mampu memberikan makan kepada 60 miskin? Dia pun menjawab, tidak wahai Rasulullah. Karena dia miskin. Nabi pun diam sejenak, ya. Kemudian ada orang datang membawa sekarung kurma. Sekarung kurma. Tidak disebutkan berapa sa'. Disebutkan di dalam beberapa riwayat kadar kurma yang ada, tetapi riwayat-riwayat tersebut tidak sahih. Ya. Maka Nabi SAW pun kembali memanggil orang tersebut. Mana orang yang bertanya tadi? Dia pun menjawab, ana wahai Rasulullah. Ini saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menyatakan, khudh hadha fatasaddaq bih. Ambillah ini, sedekahkan kepada 60 orang miskin. Maka dia pun berkata, a'ala afqari min ya Rasulullah. Apakah kepada orang yang lebih miskin dariku wahai Rasulullah? Fa wallahi ma baina labatayha yuridul harrataini ahla baitin afqaru min ahli baiti. Wallahi, demi Allah wahai Rasulullah, sungguh tiada orang yang lebih miskin dari kami di antara 2 kampung ini. Masya Allah, ini disuruh merdekakan budak, gak mampu. Kemudian disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut, juga gak mampu melakukannya. Dan jujur, memang gak mampu, ya, bukan main-main. Kemudian Nabi perintahkan ia untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin. Dia pun menjawab, gak punya kemampuan. Saya miskin, gak punya beras sebanyak itu, gak punya kurma sebanyak itu. Kemudian Nabi SAW pun diberikan sekarung kurma. Maka Nabi pun memberikannya kepadanya dan berpesan, nah, ambil ini, berikan kepada 60 orang
miskin sebagai kafarah jima yang telah kamu lakukan. Dia pun menjawab, aku berikan ini kepada orang yang lebih miskin dari keluarga kami, wahai Rasulullah. Kalau itu yang kau maksud, maka sungguh tiada keluarga rumah tangga yang lebih miskin daripada kami di antara dua kampung ini. Maka Nabi SAW pun tertawa hatta badat anyabuh, sehingga terlihat gigi manisnya Rasulullah SAW. Tsumma kemudian Nabi SAW gigi ini ya. Kemudian Nabi menyatakan at'imhu ahlak, kalau demikian ambil aja untuk kamu, berikan makan dengannya kepada anggota keluargamu. Syahid dari hadis ini adalah bahwa orang yang melakukan jima di siang hari Ramadan, dia wajib bertobat kepada Allah karena itu sebuah dosa, dan wajib membayar kafarah. Ya, kafarahnya seperti yang disebutkan di atas. Namun yang menjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, apakah dia wajib mengqadha hari tersebut ataukah tidak. Sebagian para ulama berpendapat dia wajib mengqadhanya. Kenapa? Karena dia telah membatalkannya tanpa alasan syar'i. Sebagian ulama yang lain menyatakan tidak batal puasa, dia tidak wajib mengqadhanya. Dia tidak wajib mengqadhanya. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika memerintahkan dia untuk membayar kafarah, tidak menyebutkan dia harus mengqadhanya. Nah, Nabi SAW tidak menyebutkan dia harus mengqadhanya. Dan kaidah menyatakan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak mungkin Nabi SAW menunda suatu penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Dan ini pendapat yang sangat kuat ya. Ini pendapat yang sangat kuat. Yang kedua, karena kalau dia melakukannya, maka dia telah melakukan suatu ibadah di luar waktunya. Sebagaimana orang yang membatalkan hajinya tanpa uzur syar'i, ya, meninggalkan rukun-rukunnya, dia harus membayar kafarahnya, tetapi dia tetap tidak bisa melaksanakannya di luar waktunya, di luar bulan haji, maka demikian pula dengan ibadah puasa. Andai kata puasa tersebut harus diqadha, maka Nabi SAW akan berkata, hendaknya engkau mengqadha ya puasa tersebut. Nah, ini pendapat yang sangat kuat ya, yang dikuatkan oleh sebagian para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata penulis, wa fi ma'na al-jima' inzalul mani ikhtiyara. Termasuk ke dalam kategori jima' adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, bukan terpaksa. Ya. Bagaimana cara dia mengeluarkan mani secara sengaja? Kata beliau, fa idza anzala as-sha'imu mukhtaran bi taqbil aw lams aw istimna. Dia sengaja mengeluarkan maninya dengan mencium-cium istrinya atau menyentuh-nyentuh istrinya, atau istimna, melakukan masturbasi atau onani, ataukah yang semisal dengan itu, fasada shaumuh, maka batal puasanya. Kenapa? Lianna dzalika minasyahwah allati tunaqidu shaum. Karena itu termasuk syahwat yang bertentangan dari tujuan ibadah puasa. Wa 'alaihi al-qadha' dunal kafarah. Kewajibannya adalah mengqadha hari tersebut dan tidak harus membayar kafarah. Karena kafarah itu wajib karena jima, disebabkan jima, karena ada hadis khusus dalam hal tersebut. Ya. Jika dia sengaja memang mencium-cium istrinya, meraba-raba istrinya, atau melakukan masturbasi, maka dia berdosa, dia harus bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Dia harus mengqadha hari tersebut. Para ulama sepakat itu perbuatan yang haram, karena bertentangan dengan tujuan puasa yang Allah katakan dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatah min ajli. Ia telah meninggalkan, dia rela meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karenaku. Nah, perbuatan yang seperti ini bertentangan dengan tujuan utama puasa. Maka puasanya batal dan dia wajib mengqadhanya. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan dia tidak bisa mengqadhanya lagi. Kenapa? Karena dia membatalkan puasanya tersebut tanpa uzur syar'i. Yang kedua, ya, karena kalau dia melakukan puasa Ramadan di luar
bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, maka sungguh dia telah melakukan ibadah di luar waktu yang telah ditentukan. Berarti dengan itu dia telah melakukan suatu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dari sisi waktunya. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, tiada perintah dari kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana orang yang membatalkan hajinya tanpa udzur syar'i, dia tidak bisa mengqadha'nya di luar bulan haji, maka demikian pula dengan ibadah puasa. Yang berikutnya, alasan berikutnya kata para ulama, karena besarnya dosa membatalkan puasa tanpa udzur syar'i. Kalau dikatakan dia wajib harus mengqadha'nya, yang pertama tiada dalil yang mengharuskannya. Yang kedua, dengan alasan di atas tadi. Yang ketiga, ini akan membuat sebagian manusia bermudah-mudahan membatalkan puasanya tanpa udzur syar'i dengan alasan, lah nanti habis Ramadan kan bisa saya qadha. Nah, ya. Namun pertanyaannya, bolehkah orang yang sedang berpuasa meraba dan mencium istrinya? Di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh ibunda kita mencium istrinya dan beliau sedang berpuasa. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, wa huwa amlakukum li irbih. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya orang yang paling mampu menjaga syahwatnya di antara kalian. Hadis ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, bahwa seorang boleh mencium istrinya di siang hari Ramadan apabila dia mampu menahan syahwatnya. Oleh karenanya, ketika datang orang tua kepada Nabi SAW menanyakan apakah boleh dia mencium istrinya di siang hari Ramadan, Nabi pun membolehkannya. Kemudian datang kepada Nabi SAW di kali berikutnya seorang anak muda menanyakan hal yang sama, maka Nabi SAW pun melarangnya. Ya, Nabi melarangnya. Dari sini para ulama menerangkan bahwa itu semuanya kembali kepada apakah dia mampu menahan syahwatnya ataukah tidak. Nah, akan tetapi jika dia mampu menahan syahwatnya dengan mencium istrinya, dia pun mencium istrinya tanpa sengaja, ada yang keluar dari mania keluar, apakah membatalkan puasanya? Jawabannya tidak, karena dia melakukan sesuatu yang diizinkan dan bukan bertujuan untuk mengeluarkan maninya, ya, dan tidak bertujuan mengeluarkan maninya. Dan dalam kaidah fikih ada sebuah kaidah yang berbunyi, ma tarattaba 'alal ma'dzun ghairu madhmun. Sesuatu yang terjadi setelah melakukan sesuatu yang diizinkan dalam agama, ghairu madhmun. Seorang tidak diperkarakan, tidak harus menjamin atau menggantikan kerugian atau kafarah. Allah taala a'lam bishawab. Kemudian kata penulis, amma idza nama as-shaim fahtalama, adapun kalau dia tidur kemudian dia mimpi basah, au unzila min ghairi syahwah, au min syahwah kaman bihi marad, atau keluar maninya tanpa syahwat seperti orang yang punya penyakit tertentu, fala yabtulu shiyamu, maka tidak batal puasanya, li'annahu la ikhtiyara lahu fi dzalik, karena itu bukan sengaja dan bukan pula dengan keinginannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pembatal yang ketiga beliau sebutkan adalah at-taqayyu amdan. Dia memuntahkan muntahnya dengan sengaja. Sengaja dia memuntahkan. Tetapi kalau dia tidak menyengajainya, tiba-tiba muntah karena mencium suatu bau, maka puasanya tidak batal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu al-qay falaysa 'alaihi qadha wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah tidak sengaja, maka dia tidak wajib mengqadha'nya, dan barang siapa yang sengaja muntah, maka dia wajib mengqadha'nya. Nah, walaupun terjadi kesilapan pendapat di kalangan ulama, ya, ada di antara ulama yang menyatakan ya, walaupun dia sengaja tetap tidak batal puasanya. Mereka beralasan dengan beberapa alasan.
Ya. Di antara alasannya adalah bahwa hadis di atas adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis di atas adalah hadis yang dhaif, terjadi keterputusan sanad di dalamnya. Di antara yang menegaskan hal itu ya adalah Syekh Al-Wadi'i rahimahullah taala. Yang kedua, mereka beralasan karena tiada beda muntah dengan sengaja dengan muntah yang tidak sengaja. Sama-sama ia sesuatu yang keluar dari dalam keluar, bukan sesuatu yang dari luar masuk ke dalam. Dan ini pendapat sebagian ulama salaf, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an. Secara mauquf beliau menyatakan idza qa'a fala yuftir innama yakhruju wa la yulij. Barang siapa yang sengaja muntah, maka itu tidak membatalkan puasa, karena yang ia lakukan hanyalah mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam, bukan menelan sesuatu yang di luar. Demikian juga pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaj. Hal yang membatalkan puasa itu adalah hal yang masuk ke dalam, ya, bukan sesuatu yang keluar. Dan muntah adalah sesuatu yang keluar. Juga datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, namun dengan sanad yang sebagian ulama mendhaifkannya. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun la yuftirna." Ada 3 hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama al-hijamah, bekam, yang kedua qai, muntah, dan yang ketiga adalah al-ihtilam. Wallahu a'lam bishawab. Ana sendiri lebih condong kepada pendapat para ulama yang menyatakan ia tidak batal. Akan tapi agar seorang berhati-hati untuk tidak menyengajai muntahnya tanpa kondisi yang mengharuskan, karena kesilangan pendapat yang sangat kuat di antara ulama dalam hal ini. Baik, berikutnya adalah bekam. Ya, bekam. Dan bekam di masa dahulu perlu diketahui itu tidak seperti bekam di masa sekarang, ya. Yaitu dengan menggunakan tanduk hewan, kemudian ditusukkan ke bagian tubuh, di bagian kulit, bagian tubuh, kemudian dihisap darah tersebut, sehingga ya terkadang darah tersebut bisa mengenai mulut tukang bekamnya. Nah, berbeda dengan metode bekam zaman sekarang, ya. Akan tetapi secara umum dikatakan sama karena sama-sama mengeluarkan darah dari tubuh. Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Penulis berpendapat bekam dapat membatalkan puasa. Bekam dapat membatalkan puasa. Beliau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang disahihkan oleh sebagian ahli hadis. Nabi menyatakan aftarul hajim wal mahjum. Ya, sungguh pembekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Nah, dan masuk ke dalam kategori bekam adalah mengeluarkan darah dengan cara fasdun, ya, atau donor darah. Kemudian kata penulis, adapun darah yang keluar karena luka atau mencabut gigi atau mimisan, maka itu tidak dikategorikan bekam, ya, maka tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Terjadi kesilangan pendapat yang sangat kuat di antara ulama, ya, terkait pembatal puasa yang satu ini, masalah bekam. Ini salah satu dari permasalahan yang sangat kuat kesilangan pendapat di kalangan ulama terkait pembatal puasa. Saya sendiri sebagai penuntut ilmu agama yang kecil dan dangkal ilmu ini lebih condong ke pendapat para ulama yang menyatakan bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, datang riwayat dalam Sahihul Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan beliau sedang ihram dan wahwa saim, dan beliau sedang puasa. Nah, adapun hadis yang berbunyi aftarul hajib wal mahjum, tukang bekam dan yang dibekam itu telah batal puasanya, maka para ulama menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, maksud telah batal puasanya dikhawatirkan, ya, mereka akan membuka puasa karena lemah setelah dibekam, atau akan batal puasanya karena tertelan darah yang dia hirup melalui alat bekam tersebut, ya. Ini diantara maknanya.
Nah, jawaban yang kedua adalah hadis tersebut ya adalah hadis yang dhaif. Ya, sebagian ulama mendhaifkan hadis yang menyebutkan bahwa pembekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Dan ini pendapat banyak dari ulama salaf ya. Bahkan ini pendapat jumhurul fuqaha, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Madhab al-Zahiri, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan Al-Wadi'. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, pembatal puasa yang berikutnya adalah khuruj damai al-haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Ini hal yang sudah dimaklumi bersama, oleh karenanya saya skip, tidak kita bahas lagi. Yang keenam adalah niyatul fitr. Berniat untuk berbuka walaupun belum makan dan minum. Memang dia udah niat, ya. Cuma karena sedang di masjid, ini pulang gua mau buka puasa. Bukan sekedar bisikan hati. Buka puasa, buka puasa, buka puasa. Ya, imannya mungkin tiba-tiba sedang turun, ya. Dia mau buka. Sampai ke rumah nggak ada makanan apapun. Ya udahlah, gua puasa lagi. Udah batal puasanya, kata para ulama. Kenapa? Karena dia telah memutuskan niatnya untuk berpuasa. 6. Ya. Dan niat itu terpandang dalam Islam. Innamal a'malu bin niat. Yang ketujuh adalah ar-riddah. Dia murtad di siang hari Ramadan. Jam 11 murtad, ayadan billah. Kemudian jam 4 sorenya dia masuk Islam lagi. Maka puasa tersebut telah batal. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Jika engkau melakukan kekufuran, syirik besar, maka seluruh amalanmu hangus. Az-Zumar ayat 65. Kalau ada yang bertanya, mungkinkah Ustaz ada orang yang secepat itu murtad? Apa yang enggak mungkin? Apalagi di akhir zaman seperti ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, badiru bil amali fitana ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ardhi minad dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah, syirik, bid'ah, maksiat. Karena fitnah kalau sudah banyak, sudah dominan, dia itu sudah seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Di mana ada orang di pagi hari masih mukmin, di sore harinya udah kafir. Ada pula yang di sore harinya masih mukmin, di pagi harinya sudah kafir. Karena menjual agamanya dengan secuil dari perkara dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini kita telah selesai membahas pembatal puasa secara umum. Ya, sisa waktu yang masih ada, saya persilakan kepada akhuna Abu Khalid untuk membacakan hal-hal yang telah masuk ke dalam redaksi. Apakah itu kritikan, masukan, ataukah pertanyaan? Wallahul musta'an. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh. Baik sahabat pendengar dimanapun berada, sesi selanjutnya kita akan coba membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Radio Syiar Tauhid Aceh. Pertanyaan yang pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah nasihat buat Ana berhubung insya-Allah sebentar lagi Ramadan, tapi Ana pribadi tidak semangat untuk mempersiapkan diri untuk memasuki Ramadan. Yang Ana takutkan bahwa di Ramadan sama saja perbuatan di bulan sebelumnya. Masya Allah, barakallahu fiik ya akhil karim. Nasihat buat Ana pribadi sendiri dan semua yang mendengarkannya, dan terkhusus akhuna yang bertanya. Semua kita adalah anak Adam ya. Karena kita adalah pelaku dosa dan penuh kekurangan, maka kita saling nasihat menasihati untuk saling menyempurnakan di antara kita. Nasihat yang pertama, hendaknya seorang muslim dan muslimah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala apabila Allah Jalla wa'ala telah mempertemukannya dengan bulan Ramadan. Dan karenanya kalau kita perhatikan ayat Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah ketika membahas tentang ibadah puasa, di akhir pembahasannya Allah sebutkan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra.
Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Kenapa? Karena dipertemukan dengan bulan Ramadan oleh Allah Jalla wa'ala itu adalah nikmat yang sangat besar. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan bulan puasa Ramadan adalah sesuatu yang sudah dimaklumi, ya. Maka hendaknya seorang hamba bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, dan bersyukur dengan memperbanyak ibadah. Dan antaranya adalah dengan menyambutnya dengan hati yang penuh semangat. Bagaimana seorang mukmin dan mukminah tidak semangat menyambut bulan Ramadan, sedangkan ia telah mengetahui berbagai keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dan sebelumnya di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, ada dua orang datang dari Yaman, dan kedua-duanya masuk Islam secara berbarengan. Kemudian di Madinah mereka tinggal di rumah sahabat Abu Talhah, jika saya tidak salah ingat. Tinggal di rumah Abu Talhah. Dua sahabat ini, dua-duanya sahabat Nabi, baru masuk Islam dari Yaman. Hanya saja salah satunya lebih semangat beribadah kepada Allah. Dan suatu ketika dia berangkat dan mati syahid. Sedangkan yang satunya lagi masih hidup 1 tahun setelahnya. Kemudian Abu Talha mimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat bahwa sahabatnya yang telat meninggal ini 1 tahun meninggal setelah saudara yang sebelumnya, dan dia tidaklah lebih bersemangat beribadah kepada Allah daripada sahabatnya yang telah meninggal 1 tahun sebelumnya itu. Tempatnya di dalam surga justru lebih tinggi daripada sahabatnya yang telah meninggal 1 tahun sebelumnya, dan meninggalnya pun mati syahid dan lebih semangat beribadah. Maka beliau pun heran. Ketika beliau ceritakan kepada para sahabat yang lain pun mereka terheran-heran. Maka Nabi SAW menyatakan, kenapa kalian harus heran? Bukankah orang tersebut hidup 1 tahun setelah saudaranya? Bukankah dalam 1 tahun itu dia telah melakukan salat sekian banyak? Dan bukankah dalam 1 tahun itu dia dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala dengan bulan Ramadan, sehingga dia melakukan berbagai amalan saleh di bulan Ramadan? Sungguh jarak di antara mereka berdua dia dalam surga itu seperti antara langit dan bumi. Maka seorang muslim bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala jika Allah memberikan kepadanya kesempatan untuk bertemu dengan musim-musim yang penuh keistimewaan, yang penuh kemuliaan, penuh keutamaan dan keberkahan, sehingga dia dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan sebelumnya, dan dia dapat mengejar orang-orang yang sebelumnya telah mengalahkannya di luar sebelum datang bulan Ramadan, dan mereka telah diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, hendaknya memperbanyak doa kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala memberikan bantuannya kepada kita. Karena kalau bukan pertolongan dari Allah, sungguh kita tidak akan mampu melakukan apapun. La haula wa la quwwata illa billah. Yang ketiga, hendaknya banyak membaca sirah para salaf, bagaimana semangat mereka di bulan Ramadan, sehingga di antara mereka dari semenjak bulan Sya'ban sudah menutup toko-tokonya, fokus menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak puasa dan memperbanyak tilawatul Quran. Di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, ya. Di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan seperti Imam Syafi'i, ya. Nah, di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam sekali salat, ya. Nah, nasihat yang lainnya untuk sering-sering di masjid menjelang salat dan setelah melakukan salat 5 waktu. Nah, misalkan setelah salat subuh dia berzikir, setelah selesai zikir salat 5 waktu dia zikir pagi petang. Setelah itu dia baca Al-Quran, ya, sembari menunggu waktu syuruk. Setelah selesai salat syuruk barulah dia pulang, kalau memang dia harus pulang untuk mencari nafkah dan yang lain-lainnya. Nah, sebelum datang Ramadan, salat zuhur dia sudah 1-2 jam sebelumnya di masjid, dan demikian juga setelah selesai salat zuhur, demikian juga pada salat asar, maghrib dan isya. Karena dengan seorang sering berada di masjid, insyaallah ta'ala dia akan lebih semangat menjalankan ibadah puasa dan membaca Al-Quran, serta lebih terjaga dari pembatal-pembatal puasa atau dosa-dosa yang dapat menghilangkan puasanya, seperti dosa ghibah,
hasad, dengki, dusta. Ya, oleh karena datang riwayat dari sebagian ulama salaf, mereka menyatakan kunna nasunu siyamana bil baqa'i fil masjid. Dulu kami itu menjaga puasa-puasa kami dengan sering berada di dalam masjid. Dan ini kebiasaan yang sangat bagus. Karena biasa kalau udah di rumah, nanti orang habis waktu nonton yang enggak ya. Kalau dia kumpul dengan kawan-kawannya, ya, ada yang main game lah, ya, ada yang gibah, dusta, bercanda, ya akhirnya ada yang tersinggung sampai berakibat berantem. Nah, barakallahu fiik. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya jual beli perak secara online, Ustaz? Jual beli perak secara online tidak boleh ya. Kenapa? Karena perak salah satu dari sinif ribawi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah wal milh bil milh wat tamr bit tamr sya'ir bi sya'ir wal bur bil bur yadan bi yadin mislan bi mislin fa in ikhtalafat al ajnas fabi'uha kaifa syi'tum yadan bi yadin." Ya, kalau perak dibeli secara online, maka tidak terjadi yadan biadin, tidak kontak. Akad yang terjadi tidak dalam satu majelis. Ya, sedangkan perak salah satu dari 6 senaf ribawi yang harus kontan dan harus sama nominalitasnya. Nah, solusinya dia cari orang yang mewakilkannya. Nah, agar terjadi akad yang kontan. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga sahabat pendengar yang bertanya tadi bisa bermanfaat atas jawaban Ustaz. Baik Ustaz, berhubung waktu sebentar lagi sudah habis, ini kita baca pertanyaan terakhir Ustaz. Baik, ya. barakallahu fiik. Afwan Ustaz, saya Wahyu dari Banda Aceh, izin bertanya, kapan majelis Taman Surga offline yang kami rindukan bisa kembali untuk dilaksanakan Ustaz ya pengajiannya? Dan dia ingin bertanya Ustaz, permasalahan sekarang kalau mau berangkat mungkin ke mana keluar kota kan ada tes antigen dan swab gitu Ustaz. Itu kan dimasukkan alatnya ke hidung. Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik ya. Yang pertama terkait kajian-kajian offline ya teman-teman syurga. Walillahilham banyak kajian sekarang. Ada kajian Ustadz Imam setiap pada subuh hari Jumat di Masjid Oman. Kajian Ustadz Azhari di Masjid Cudmutia, di Masjid Pungi dan ustadz-ustadz yang lainnya. Walillahilham ya, banyak kajian-kajian offline ya. Mungkin Bang Wahyu kurang update infonya kali ya. Nah, barakallahu fiik. Allah yahfadzak. Yang kedua, apakah antigen itu dapat membatalkan puasa? Wallahu a'lam bishawab. La adri, ini perlu kita tanyakan kepada dokter apakah dia adalah cairan yang bisa menembus kerongkongan dan masuk ke lambung dan dapat mengakibatkan seperti makanan dan minuman, karena yang dimasukkan memang cairan ya. Cairan yang dimasukkan. Wallahu a'lam, apakah cairan yang dimasukkan ataukah mengambil cairan. Ya, apabila yang dimasukkan adalah cairan melewati kerongkongan dan masuk ke lambung, maka ini jelas masuk ke dalam kategori makanan dan minuman, jelas itu cairan. Andai kata cairan yang dimasukkan. Tapi untuk menjawab secara khusus tentang antigen, butuh ditanyakan ke dokter, karena Anda sendiri belum pernah dilakukan antigen ya. Nah, maka jawaban Anda tentang antigen, la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.